Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Yang Terhormat Bapak Haji Ahmad Jailani SKM, MHS MKM, selaku dosen pengampu mata kuliah Risiko Pendidikan yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan terkait konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama saya Fasya Najwa Sakim dengan NPM 1124B0051 dari 24B, Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat. Baik, langsung saja. Terkait pembahasan kependudukan, di sini mari kita bahas terlebih dahulu mengenai definisi pendidik. Nah, di sini ada beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Simanjuntak. Beliau mengemukakan penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di suatu negara. Terus menurut Purba, penduduk memiliki peran ganda. Penduduk di sini itu baik individu, keluarga, masyarakat, dan warga negara yang tinggal di wilayah negara tertentu. Terus menurut Sri Janti dan Rahman, penduduk adalah orang yang mendiami suatu wilayah dalam memperhitungkan kewarganegaraan. Terus menurut Kartomo, penduduk adalah semua orang yang mendiami suatu wilayah, termasuk warga negara. Terus, menurut Murtono, Suryono, dan Martiono, beliau mengemukakan penduduk adalah orang yang berdomisili atau bertempat tinggal di suatu negara dalam waktu lama. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini ada pembahasan terkait dinamika kependudukan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi menjadi kekuatan atau beban pembangunan, bergantung pada kualitas penduduknya, tekanan pada sumber daya alam, dan kerusakan lingkungan meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Meski bukan satu-satunya penyebab, namun teori Malthus mengemukakan interaksi lingkungan dengan penduduk dan dampak ekonomi dengan lingkungan perlu dipertimbangkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan pengelolaan populasi dan lingkungan. Nah, lanjut terkait transisi demografi. Di sini tuh yang pertama transisi demografi, di sini ada perubahan fertilitas dan mortalitas dari tinggi ke rendah melalui 4 tahap. Yang tahap pertama itu tahapan transisi. Di sini tuh terjadi 4 tahap, mulai dari tinggi ke tinggi, terus menurun ke tinggi, menurun ke rendah, hingga saat kini rendah ke rendah. Nah, untuk yang selanjutnya terkait studi demografi di sini tuh mempelajari dinamika populasi. Dinamika populasi di sini tuh ada fertilitas atau angka kelahiran, mortalitas, angka kematian, migrasi, perpindahan, dan dampaknya bisa dilihat dari segi analisis kuantitatif. Terus di Indonesia ini transisi demografi terjadi cepat sejak tahun 1980-an. Tapi kini berada di tahap rendah ke rendah. Dan LPP di sininya menurun. Terus jumlah penduduknya tetap besar. Nah, untuk yang selanjutnya, ada faktor-faktor pertumbuhan penduduk. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi. Nah, di sini tuh pengendaliannya melalui strategi preventif dan bersifat positif. Terus fertilitas. Nah, di sini tuh jumlah kelahiran hidup. Di sini dipengaruhi oleh faktor demografis dan non-demografis.
terus mortalitas atau angka kematian. Nah, indikator kesehatan dan kesejahteraan. Ini tuh dipengaruhi oleh faktor demografis dan non-demografis. Terus migrasi atau perpindahan penduduk. Nah, di sini migrasi masuk itu menambah, sedangkan terjadinya migrasi keluar itu mengurangi jumlah penduduk. Terus di sini tuh bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, terus ada laju pertumbuhan, di mana perubahan jumlah penduduk, populasi besar berpotensi besar, namun pertumbuhan pesat bisa menghambat pembangunan. Oke, untuk yang selanjutnya ada masalah kependudukan di Indonesia. Nah, Indonesia ini menghadapi tantangan kependudukan berupa jumlah penduduk besar dan pertumbuhan tinggi, terus persebaran tidak merata, kualitas penduduk yang tidak ditingkat, yang perlu ditingkatkan, eh, yang perlu ditingkatkan, serta dampaknya pada pembangunan, keluarga, dan lingkungan. Sehingga perlu peningkatan kesadaran eh, program keluarga berencana, terus akses pendidikan dan lapangan kerja, serta pembangunan ekonomi berkelanjutan. Untuk yang selanjutnya, terkait persebaran penduduk Indonesia. Di sini tuh terjadi persebaran yang tidak merata sekitar 56% di Jawa. Ini tuh mendorong migrasi. Terus dampak kepadatan dari ini tuh permasalahan sosial, kerusakan lingkungan, penurunan permukaan tanah, khususnya di apa ya pemukiman yang sangat padat gitu ya, seperti salah satunya Jakarta gitu. Terus terkait solusinya itu bisa melakukan pemerataan pembangunan, terus ciptakan lapangan kerja di luar Pulau Jawa, terus distribusi penduduknya juga harus merata. Nah, yang selanjutnya upaya mengatasi masalah kependudukan. Di sini tuh ada beberapa upaya. Yang pertama ada KB ataupun program KB. Di sini tuh tertuju pada pengendalian pertumbuhan penduduk. Terus ada kesehatan reproduksi. Ini tuh akses kontrasepsi dan edukasi. Terus pendidikan. Pendidikannya di sini tuh meningkatkan akses pendidikan ya. Terus terkait kesempatan kerja ada pengembangan ekonomi dan lapangan kerja. Terus dari segi pendukung juga di sini tuh kayak pendukung terhadap kesehatan dasar, kesehatan ibu dan anak, terus pemberdayaan perempuan. Nah, untuk yang selanjutnya kita beralih ke pembahasan program keluarga berencana atau disingkat KB. Nah, eh, KB di sini tuh memiliki pengertian yaitu usaha pasangan untuk menentukan jumlah dan jarak anak, termasuk kontrasepsi dan perencanaan keluarga. Dan kita bahas sejarahnya ya. Secara internasional ini awal mulanya oleh Stopes dan Sanger sebagai pelopor KB modern. Terus dari nasional awalnya itu oleh Sulianti Saroso dan tokoh PKUI sebagai perintis dari program KB ini. Terus ada juga PKBI pada tahun 1957 yang berdiri fokus 3 hal utama. Terus juga hadapi hambatan hukum. Sini itu terjadi. Terus dari segi pemerintah pada tahun 1968 sampai dengan 1970, di sini tuh LKBN dan BKKBN dibentuk melalui pendekatan multisektoral. Nah, terkait tujuan dan manfaat KB di sini tuh ada tujuannya itu untuk kesejahteraan keluarga, NKKBS, terus pengendalian penduduk, serta penggunaan kontrasepsi. Kalau untuk manfaatnya, pencegahan kehamilan tak diinginkan, pencegahan aborsi, pencegahan kematian ibu atau bayi, pencegahan IMS atau infeksi menular seksual, serta kanker rahim atau serviks. Nah, terkait
program KB diberlakukan ya. Di sini tuh program KB berencana di Indonesia ini bertujuan, ya yang sebelumnya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menyeimbangkan jumlah penduduk dengan kemampuan produksi negara. Terus mencapai keberhasilan internasional dalam menurunkan angka kelahiran melalui metode kontrasepsi dan penerapan NKKBS. Nah, untuk yang selanjutnya kita membahas terkait jenis-jenis KB. Di sini tuh ada pil KB. Di sini mengandung hormon, terus mencegah ovulasi. Terus ada juga kondom. Di sini tuh pencegahan kehamilan dan penyakit menular seksual. Terus ada juga spermicida. Di sini tuh zat kimia merusak sel prima seperti efektivitas terbatas. Dan ini sebaiknya dikombinasikan dengan metode lain. Terus ada juga suntik KB. Di sini tuh mengandung hormon dan menghentikan ovulasi selama kurang lebih 1 bulan atau 3 bulan. Terus ada juga implan KB. Di sini tuh pelepasan hormon progestin dan ini tuh efektif hingga 3 tahun. Terus ada IUD atau spiral. Di sini tuh menghalangi sperma tersedia jenis tembaga itu berfungsi sekitar 10 tahun dan hormon itu sekitar 5 tahun. Nah, terus ada diafragma. Di sini tuh seperti cup latex menutup serviks sebelum berhubungan seksual. Nah, lanjut terkait sasaran dan ruang lingkup KB. Nah, di sini tuh sasarannya ada secara langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsungnya itu pasangan usia subur pada usia 15 sampai dengan 49 tahun. Ini tuh untuk menurunkan angka kelahiran melalui penggunaan kontrasepsi. Kalau secara tidak langsungnya itu pengelola dan pelaksana program KB. Nah, terus ruang lingkupnya itu yang pertama menjaga kesehatan reproduksi ibu dengan menghindari kehamilan terlalu sering. Terus memberikan kesempatan bagi istri untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mengurangi beban keuangan keluarga. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan sosial, mental, dan fisik seluruh anggota keluarga. Untuk yang selanjutnya ada strategi pendekatan KB. Di sini tuh ada pendekatan komunitas, di mana memprioritaskan dan memberdayakan masyarakat. Terus ada koordinasi aktif, yakni kerjasama antar pihak untuk mencapai tujuan. Terus ada pendekatan integratif, di mana memaksimalkan manfaat bagi semua pihak. Terus ada pendekatan kualitas, yakni layanan berkualitas tinggi sesuai kebutuhan individu. Terus ada pendekatan kemandirian, di mana pemberdayaan masyarakat untuk bertanggung jawab, serta pendekatan 3 dimensi, yakni menjangkau semua kelompok, baik kelompok yang mau, kelompok ragu, serta tidak mau dalam proses KB ini. Oke, untuk yang selanjutnya ada terkait data prevalensi pengguna KB. Nah, di sini tuh mengambil dari BPS ya teman-teman. Ada program KB RPJMN pada tahun 2020 sampai 2024. Nah, inti temuannya itu yang pertama dari segi prioritasnya itu kemandirian ekonomi keluarga, terus juga MKJP utamanya gitu ya, terus tren kontrasepsi. Oh ya,
kita ambil ini tuh dari jurnal yang meneliti Puskesmas Tembok Rejo pada tahun 2020 sampai 2022, di mana suntik itu meningkat sekitar 0,85% sampai 1,22%. Yang juga sama sekitar 0,28%, 0,43%, dan IUD menurun sekitar 0,5% serta 0,43%. Kondom juga sama, sekitar 0,17% hingga 0,12%. Nah, di sini tuh MKJP lebih rendah di pedesaan. Terus kendalanya itu terkait motivasi dan dukungan keluarganya itu sangat rendah. Penyuluhan juga sulit, terus penolakan MKJP juga. Nah, terus metodenya itu metode dengan cara observasi. Nah, di sini yang selanjutnya ada angka keberhasilan keluarga berencana, ya, program keluarga berencana. Di sini ngambil juga dari data BPS pada tahun 2021 sampai 2022. Nah, di sini tuh penggunaan alat kontrasepsi secara menyeluruh ya di Indonesia gitu. Di sini terjadinya peningkatan sebesar 55,06% pada tahun 2021 menjadi 56,26% pada tahun 2024. Nah, ini peningkatan kecil, namun perlu percepatan gitu ya. Terus terjadinya disparitas lebih dari 64% di beberapa provinsi seperti Kalimantan Selatan, Lampung, Jambi, Kalimantan Tengah, terus Sumsel, terus Sumatera Selatan. Terus kurang dari 30% itu berada di Papua dan daerah pemekarannya. Terus faktor pengaruhnya itu dipengaruhi oleh geografis, akses layanan kesehatan, terus sosial budaya. Sarannya itu penguatan infrastruktur kesehatan, edukasi, pendekatan berbasis komunitas di daerah tertinggal. Nah, alhamdulillah ya, sekarang sudah menuju ke kesimpulan. Dari pembahasan yang tadi sudah dibahas, kita simpulkan bahwa Indonesia ini menghadapi tantangan kependudukan yang sangat kompleks, mulai dari persebaran penduduk tidak merata, laju pertumbuhan penduduk tinggi, meski kadang menurun, dan masalah sosial ekonomi terkait kepadatan penduduk. Program KB nasional penting untuk pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan, namun masih menghadapi kendala disparitas akses dan penggunaan alat kontrasepsi. Keberhasilan program bergantung pada motivasi, dukungan keluarga, dan akses informasi, serta layanan kesehatan. Alhamdulillah, sudah berada di penghujung pembahasan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf banyak dari segi kekurangannya, baik dalam segi penyampaian dan segi pembahasan, karena saya masih dalam proses pembelajaran. Kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.